Bayern Munchen cuma inginkan Julian Nagelsmann untuk menggantikan Hansi Flick. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Toni Kroos kembali berlatih untuk menghadapi Chelsea di semifinal Champions League mendatang. Toni Kroos terlihat kembali berlatih pada hari Minggu yang lalu. Hal ini menandakan kalau Kroos sudah fit dan siap untuk menghadapi Chelsea dini hari nanti. Sebelumnya Kroos jadi pemain kunci di partai perempat final Champions League sebelumnya. Hal ini membuat sang pelatih Zinedine Zidane berharap Kroos bisa segera pulih. Walaupun begitu, Real Madrid masih akan menjalani laga tanpa sang kapten Sergio Ramos. Real Madrid mengonfirmasi kalau Ramos baru akan kembali pada awal Mei mendatang. Alexander Ceferin mengatakan kalau Real Madrid, Juventus, dan Barcelona adalah penganut bumi datar. European Super League seakan kehilangan panggungnya. Dari 12 klub yang sebelumnya menyatakan bergabung, kini cuma tersisa 3 klub yang masih bertahan. Presiden UEFA, Alexander Ceferin pun mengancam akan memberi sanksi berat kepada 3 klub yang enggan mundur tersebut. Pemain dan klub yang terlibat akan mendapat larangan bermain di berbagai kompetisi resmi. Dalam wawancaranya bersama Daily Mail, Ceferin bilang kalau 3 klub yang masih bertahan tersebut merasa bumi itu datar dan mengira European Super League masih ada. Pep Guardiola mengonfirmasi kalau Eric Garcia akan bergabung dengan Barcelona pada musim depan. Sebelum merapat ke Manchester City pada tahun 2017 yang lalu, nama Eric Garcia selalu dikaitkan dengan Barcelona. Apalagi Eric Garcia merupakan pemain murni jebolan Akademi La Masia. Eric Garcia sendiri akan terbang ke Spanyol dan akan bergabung dengan Barcelona dengan status bebas transfer. Performa Eric Garcia yang kurang memuaskan membuat Manchester City enggan mempertahankannya. Di sisi lain, Eric Garcia adalah salah satu pemain favorit sang pelatih Pep Guardiola. Menurut Pep, Eric Garcia adalah pemain yang selalu memikirkan tim, selalu berwajah ceria, dan sering menolong manajer dan staf di luar lapangan. Setelah menang atas Verona, Inter Milan semakin dekat dengan gelar Scudetto. Inter Milan yang kini koleksi 79 poin, cuma butuh 2 kemenangan lagi untuk bisa mengunci gelar juara Serie A musim ini. Sang pelatih Antonio Conte pun merasa yakin kalau Nerazzurri akan memenangkannya. Dilansir dari Football Italia, Conte menilai kalau Scudetto sudah mencapai 95%. Alasannya kemenangan atas Verona tersebut membuat posisi Inter Milan semakin jauh untuk dikejar. Conte juga menilai kalau timnya punya mental tangguh serta bermain lepas tanpa beban. Scudetto ini juga akan jadi gelar yang spesial mengingat Inter Milan sudah lama nggak menjuarainya. Setelah gagal cetak gol lawan Fiorentina, Andrea Pirlo memberikan pembelaan kepada Cristiano Ronaldo. Setelah ditahan imbang Fiorentina, mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo mendapat banyak kecaman. Alasannya, Ronaldo gagal mencetak gol di laga tersebut. Bermain di Juventus Arena, si nyonya tua harus kebobolan lebih dulu melalui gol penalti Dusan Vlahovic di menit 29. Juventus baru bisa samakan kedudukan melalui gol Alvaro Morata di menit 47. Pada menit 84, Juventus dapat peluang emas untuk menutup laga sebagai pemenang. Sayang umpan matang Dejan Kulusevski gagal dimanfaatkan dengan sempurna oleh Ronaldo. Akibatnya, Ronaldo mendapat banyak kecaman dari publik sepak bola. Tapi sang pelatih Andrea Pirlo justru membela Ronaldo. Bagi Pirlo, Ronaldo sudah bermain apik dan mencatatkan sejumlah peluang, namun belum ada yang berbuah gol. Setelah menang lawan Villarreal, Barcelona berpeluang besar untuk memenangkan La Liga musim ini. Barcelona punya kesempatan juarai trofi La Liga musim ini. Dengan catatan, skuad Blaugrana harus meraih poin penuh di sisa pertandingan yang tersedia. Sampai sekarang, Barcelona menempati peringkat 3 klasemen. Skuad Ronald Koeman mengkoleksi 71 poin, sama dengan poin sang rival Real Madrid dan cuma selisih 2 poin dari Atletico Madrid di puncak klasemen. Barcelona sendiri punya 1 laga tabungan yang bisa dimanfaatkan di saat-saat seperti ini. Apalagi performa Atletico Madrid sedang naik turun. Dari 5 pertandingan terakhir, mereka cuma memenangkan 2 di antaranya. Arsenal tertarik datangkan gelandang serang Real Betis yakni Nabil Fekir. Arsenal akan datangkan Nabil Fekir seandainya gagal mempermanenkan Martin Odegaard. Alasannya, Real Madrid enggan melepas Odegaard dan akan memulangkannya di musim panas nanti. Dilansir dari Daily Mail, Nabil Fekir dianggap cocok untuk jadi playmaker menggantikan Odegaard. Di La Liga musim ini, Nabil Fekir sudah mencetak 4 gol dan 6 assist dari 29 pertandingan.
Sebelumnya, Nabil Fekir sempat dikabarkan bakal bergabung dengan Liverpool pada musim 2018 yang lalu. Tapi sayangnya proses transfer tersebut gagal. Setelah keluar sebagai juara Piala Menpora, The Jack turun ke Bundaran HI untuk merayakan kemenangan. Pesta kemenangan Persija di Bundaran HI akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Alasannya nggak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait kerumunan dalam jumlah sangat besar. Hasilnya, Kombes Marsudianto memanggil pengurus The Jackmania untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah pendukung di Bundaran HI. Mereka yang ditangkap melakukan sejumlah pelanggaran seperti memakai knalpot bising dan melawan untuk dibubarkan. Selain itu, ada juga yang kedapatan bawa ganja. Mateo Kovacic dikabarkan akan absen dari semifinal Champions League melawan Real Madrid. Mateo Kovacic belum bisa dipastikan untuk turun di laga semifinal Champions League besok. Alasannya, Kovacic alami cedera hamstring sejak pekan lalu. Dengan absennya Kovacic, membuatnya melewatkan momen penting untuk balas dendam. Alasannya, Kovacic pernah berseragam El Real selama 4 musim. Di sisi lain, sang pelatih Thomas Tuchel sudah siap untuk melawan Real Madrid nanti. Apalagi Chelsea punya momentum bagus setelah kalahkan Manchester City dan West Ham di FA Cup. Pada laga leg pertama semifinal Champions League besok, Real Madrid harus mengantisipasi serangan dari Chelsea. Menjalani laga leg pertama semifinal antara Real Madrid dan Chelsea, skuad The Blues harus lebih waspada. Alasannya, gelandang terbaik El Real yakni Toni Kroos sudah fit dan siap tampil. Kedua tim mencatatkan penguasaan lapangan tengah yang sama kuatnya. Chelsea harus waspada dengan permainan umpan lambung dari Real Madrid. Alasannya, El Real punya banyak winger yang cepat. Di sisi lain, Real Madrid juga harus waspada, terutama pada pemain-pemain lini tengah Chelsea. Bisa saja N'Golo Kante CS sukses mengobrak-abrik pertahanan El Real. Berdasarkan hasil analisa dan statistik di atas, tim cetak gol memprediksi pertandingan dimenangkan oleh Real Madrid. Selain tampil di kandang, Real Madrid unggul dalam beberapa aspek. Setelah gagal juarai Piala Menpora 2021, supporter Persib menyerang Geraha Persib. Pendukung Persib Bandung yang sering disapa Bobotoh menaruh harapan besar kepada Persib untuk keluar sebagai juara Piala Menpora. Sayangnya, harapan itu harus pupus setelah Persib Bandung dikalahkan dengan skor 1-2. Hasilnya, para Bobotoh mengutarakan kekecewaannya dengan melakukan aksi anarkis. Mereka ramai-ramai datang dan menyerang Geraha Persib. Gak cuma itu, Bobotoh juga melakukan sweeping plat nomor kendaraan Jakarta. Manchester City melihatkan bocoran jersey yang akan ia pakai pada musim depan. Jersey Manchester City terlihat sudah dijual di sejumlah toko di Australia. Masih mengusung aparel Puma, jersey Manchester City memadukan warna dasar biru langit dengan list putih di samping logo. Pada bagian depan tertulis sponsor utama mereka yakni Etihad. Sedangkan pada bagian kerah tertulis angka 9320. Hal ini terjadi untuk mengenang gol Sergio Aguero ketika bertanding lawan Queen Park Rangers tahun 2012 yang lalu. Saat itu Aguero berhasil cetak gol penentu sekaligus jadi pahlawan kemenangan Manchester City. Trofi tersebut juga jadi trofi Premier League pertama bagi skuad The Citizen. Real Madrid dikabarkan akan mendepak salah satu gelandang mereka yakni Isco. Menurut kabar, Real Madrid sedang pertimbangkan untuk melepas Isco di musim depan. Di La Liga musim ini, Isco baru mainkan 22 pertandingan dengan menit yang cuma 817 menit. Dari seluruh pertandingan, Isco cuma tampil sekali di sepanjang 90 menit. Selain itu, Isco juga gagal mencetak 1 gol pun di musim ini. Sedangkan untuk urusan assist, Isco mengirimkan 1 assist pada laga lawan Granada di pekan ke-15 La Liga. Chelsea dikabarkan siap menikung Manchester United dalam perburuan Rafael Varane. Kontrak Rafael Varane di Real Madrid akan berakhir di musim depan. Walaupun sudah mendapat tawaran perpanjangan kontrak, kabarnya Varane enggan menandatanganinya dan ingin pindah. Sempat dikabarkan bakal merapat ke Old Trafford, kini Manchester United harus menghadapi Chelsea untuk perburuan bek tengah Prancis tersebut. Chelsea sendiri berpeluang besar untuk memboyong Varane ke Stamford Bridge. Alasannya, mereka sudah menyiapkan dana 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Untuk mempersiapkan skuadnya, PSSI panggil 34 pemain untuk melakukan tes timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Kualifikasi ini rencananya akan digulir di bulan Juni mendatang.
Untuk itu, pelatih Sintayong memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Sintayong memasukkan pemain U23 yang juga diproyeksikan untuk SEA Games 2021. Menurut Ketua PSSI Muhammad Irawan, pemusatan latihan akan dimulai dari tanggal 1 sampai 10 Mei mendatang. Bayern Munchen dikabarkan cuma ingin Julian Nagelsmann untuk menggantikan Hansi Flick. Seperti diketahui, Bayern Munchen bakal kehilangan juru taktiknya yakni Hansi Flick. Kabarnya Hansi Flick akan angkat kaki dari Allianz Arena untuk mengincar posisi pelatih timnas Jerman. Bayern Munchen sendiri nggak mau coba-coba untuk menggantikan Hansi Flick yang sudah memboyong sederet trofi bergengsi. RB Leipzig mematok harga 30 juta euro atau sekitar 524 miliar rupiah untuk transfer Nagelsmann. Bayern Munchen akan memecah rekor sebagai transfer pelatih termahal dalam sejarah sepak bola. Berita terakhir, Khabib Nurmagomedov memuji kehebatan Erling Haaland. Juara UFC kelas ringan Khabib Nurmagomedov memutuskan untuk pensiun dini di umur 32 tahun. Sebelumnya, Khabib dikenal sebagai monster di atas ring. Bayangkan saja, dari 29 pertarungan yang dimainkan, Khabib selalu keluar sebagai pemenang. Setelah pensiun, Khabib menjalani berbagai aktivitas, termasuk menonton pertandingan sepak bola. Diketahui Khabib sempat datang ke Camp Nou untuk menonton laga Barcelona lawan PSG. Kemudian, Khabib juga mendapat jersey Borussia Dortmund dari Erling Haaland. Jersey kuning bernomor punggung 9 itu juga ditandatangani oleh Haaland. Berikutnya, Khabib mengunggah foto jersey itu dan mengucapkan thank you bis atau yang berarti terima kasih binatang buas.